Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur selalu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semuanya berbagai macam rahmat serta nikmat-Nya, sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban dan salah satu rukun Islam kita, yaitu puasa di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah semua ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan dan haturkan buat baginda kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang pernah mengeluarkan satu pernyataan kepada para sahabatnya. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah ke makam Baqi, lalu beliau mengatakan, "Ana ashtaqu ila ikhwani." Beliau mengatakan rindu kepada saudara-saudaranya. Para sahabat yang mendengarkan pernyataan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian, bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanak?" Wahai Rasul, apakah kami yang berada di sekitarmu pada saat ini bukanlah saudara-saudaramu yang engkau rindukan? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, "La bal antum ashabi." Bukan, kata beliau. Akan tetapi kalian yang pada saat ini, kata beliau, berada di tengah-tengahku adalah sahabat-sahabatku. Nah, para sahabat penasaran, jamaah sekalian, siapakah golongan orang-orang yang beliau rindukan ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan, "Ikhwanuna alladhina lam yatu ba'd." Rasul mengabarkan kepada para sahabatnya, saudara-saudara kita adalah mereka yang belum datang pada saat ini, akan tetapi mereka beriman kepada syariat yang aku bawa. Pertanyaan jamaah sekalian, siapa di antara kita yang pernah bertemu secara langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak ada di antara satu kita pun yang bertemu dengan Nabi. Kalau seandainya begitu, jamaah sekalian, kita adalah umat yang dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaan buat kita, madza qaddamna lid-din alladhi jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam? Nabi sudah menunjukkan kecintaan dan kerinduannya kepada kita. Lantas bagaimana dengan kita? Apa yang telah kita korbankan? Apa yang telah kita berikan untuk agama yang mati-matian Nabi sallallahu alaihi wasallam perjuangkan? Jangan sampai kerinduan Nabi itu, jamaah sekalian, bertepuk sebelah tangan. Kalau sudah begitu, kita akan termasuk golongan orang-orang yang sangat celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan jamaah sekalian, kita yang berada di tempat ini menjadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami menyampaikan beberapa kiat ataupun beberapa tips untuk membersihkan dan mensucikan jiwa kita,
ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan hadis ini menjadi penyemangat buat kita duduk di majelis pada saat ini, di saat kita lagi berpuasa dan dalam keadaan capek pula. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih mengatakan, majtama'a qaumun, tidaklah sekelompok umat berkumpul di satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling mempelajari isi kandungan daripada ayat yang mereka baca. Lalu apa ganjaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang pertama kata beliau, kita akan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wahafathumul malaikah. Kita yang berada di sini jamaah sekalian pada saat ini akan dinaungi oleh para malaikat. Lalu yang ketiga yang paling besar keagungan yang kita dapatkan adalah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Nama kita satu-satu jamaah sekalian, mulai dari yang kanan sampai semuanya akan disebutkan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala di penduduk langitnya Allah Azza wa Jalla. Nah, ma'asyiral muslimin, semua itu tidak akan pernah bisa kita dapatkan melainkan kita duduk di tempat ini bukan karena paksaan atasan kita. Tetapi kita hadir duduk mendengarkan ilmu yang kita sampaikan semata-mata mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kami sampaikan pada sore hari ini kami ambil dari sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr. Beliau adalah salah satu dosen di Universitas Islam Madinah yang berjudul Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafsi, 10 kiat dalam proses tazkiyatun nafs. Cuma nanti mudah-mudahan waktunya cukup nanti karena ada 10 poin. Tapi kalaupun tidak insyaallah fi ma ba'd sanulqikum insyaallah. Jamaah sekalian, ketika beliau menulis bukunya, beliau memulai dengan 2 ayat yang beliau ambil dalam surah Asy-Syams. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad aflaha man zakkaha. Golongan manusia yang pertama yang berkaitan dengan masalah hati jamaah sekalian, aflaha man zakkaha, mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan di sisi Allah yang jikalau mereka membersihkan dan mensucikan jiwanya dengan ketaatannya kepada Allah. Itu golongan yang pertama yang Allah sebutkan. Lalu yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa qad khaba man dassaha. Allah katakan sengsara, celaka bagi mereka yang membiarkan hati mereka selalu terpenuhi oleh kemaksiatan dan dosa kepada Allah. Nah, pertanyaan buat kita, manakah di antara 2 golongan ini yang kita pilih? Tentu jawabannya golongan yang pertama. Nah, Syekh Abdul Razak memberikan kiat-kiatnya dalam buku beliau. Ada sekitar 10 kiat. Dan mudah-mudahan kita sampaikan 5 saja. Dan nanti kalaupun ada waktu kita akan selesaikan insyaAllah. Yang pertama jamaah sekalian, Tauhidullah. Kiat yang pertama yang beliau sebutkan adalah memurnikan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa beliau sebutkan itu yang paling pertama? Karena beliau mengambil pelajaran kepada fase dakwahnya Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk berdakwah jamaah sekalian? Berapa lama kira-kira?
Nabi berdakwah itu sebanyak 23 tahun. Fase pertama di Makkah. Berapa lama Nabi berdakwah di Makkahul Mukarramah dan berapa lama Nabi berdakwah di Madinatul Munawwarah? Di Makkah berapa tahun jamaah sekalian? 13 tahun lamanya. Jadi dalam kurun 13 tahun itu Nabi SAW tidak mendakwahkan kepada sahabat dan umatnya pada saat itu keluarkanlah zakat, tidak. Ayat tentang zakat turun di Madinah. Begitupun yang berkaitan dengan masalah menutup aurat, Nabi tidak mendakwahkan itu selama fase dakwahnya di Makkah. Akan tetapi jamaah sekalian, yang pertama yang beliau dakwahkan selama 13 tahun di Makkah tersebut, mengeluarkan sahabat-sahabatnya itu dari mereka yang menyembah berhala untuk memurnikan tauhidnya kepada Allah. Kenapa Nabi SAW melakukan hal demikian? Karena percuma para sahabat melaksanakan ibadah salatnya kepada Allah. Percuma mereka berpuasa di bulan Ramadan. Percuma mereka melakukan semua jenis ibadah yang disyariatkan di dalam Islam. Akan tetapi yang jikalau di dalam hati mereka masih ada kesyirikannya kepada Allah, maka semua amalan kebaikan tadi akan terhapus di catatan amalan kebaikan kita. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Mu'adz, innaka taqdamu qauman min ahli kitab. Nabi sudah mengingatkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi penduduk satu negeri yang notabene-nya adalah ahli kitab, Yahudi dan Nasara. Nabi SAW berpesan, "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilai", maka jadikanlah prioritas dakwahmu itu untuk mengeluarkan mereka dari kesyirikan dan memurnikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, begitu banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang tauhid dan yang menyebutkan tentang lawan daripada kata tauhid itu. Apa lawan daripada tauhid jemaah sekalian? Kesyirikan. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kita sudah begitu banyak melaksanakan ibadah kepada Allah. Lalu Allah katakan, yang jikalau kalian jatuh dalam kesyirikan kepada Allah, la yahbatanna 'amaluk. Dalam kata ini, kalau dalam bahasa Arab menggunakan dua huruf taukid, ada lam dan juga ada nun yang bertasydid, itu sebagai bentuk penekanan dari Allah yang jikalau kita terjerumus ke dalam kesyirikan, maka amalan kebaikan dan ibadah kita pasti akan hangus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, kiat yang pertama supaya kita bisa memurnikan dan membersihkan hati kita, mari kita memurnikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sengaja kami ringkas karena waktu yang sangat singkat. Lalu yang kedua, beliau menyebutkan al-iktsaru min qiraatil Qur'an. Memperbanyak membaca, mentadaburi Al-Qur'an. Apa kaitannya Al-Qur'an dengan proses tazkiyatun nafs? Proses membersihkan hati kita jamaah sekalian. Sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Lau taharat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Lau taharat qulubuna." Jikalau hati kita ini suci dan bersih dari dosa dan kemaksiatan, ma syabi'at min kalamillah, maka kita tidak akan pernah puas dan tidak pernah akan merasa cukup dari membaca dan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Nah, pertanyaan buat kita semuanya jamaah sekalian,
dari sekian banyak umur yang Allah berikan ini, berapa kali kita mengkhatamkan Al-Quran? Ada di antara kita yang 30 tahun, ada yang belum genap 30 tahun, ada yang 40 dan ada yang 50 dan mungkin ada yang di atas itu. Lontarkan pertanyaan di dalam diri kita. Berapa banyak dan berapa kali kita mengkhatamkan kitab yang kita katakan sebagai pedoman dalam hidup kita? Kalau sampai pada saat ini jamaah sekalian, tidak sedikit pun dan tidak pernah kita mengkhatamkan Al-Quran, jangan pernah kita mengharapkan kebahagiaan di mata Allah. Karena Allah sudah tegaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Thaha, Allah katakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Ayat yang jelas. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah. Al-i'rad, kata berpaling dari sini jamaah sekalian, bisa bermakna kita tidak mau mempelajari Al-Quran. Bisa bermakna kita tidak mau mentadaburi dan memahami isi kandungan daripada Al-Quran. Dan yang ketiga kata al-i'rad di sini adalah kita tidak mau beramal sesuai dengan apa yang Al-Quran inginkan. Allah katakan, siapa di antara hamba Allah yang berpaling dari peringatannya lewat Al-Quran, maka balasan yang pertama yang Allah sampaikan, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Yang pertama kata Allah, mereka akan mendapatkan kehidupan yang sangat sengsara. Di antara kita banyak hartanya, tetapi Ustaz, sedikit pun tidak mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga kami. Apa sebabnya? Periksa hubungan kita dengan Al-Quran. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Al-Quran yang ada di depan kita ini jamaah sekalian, Nabi SAW katakan bisa mengangkat derajatnya seseorang dan bisa merendahkan serendah-rendahnya siapapun di antara kita. Itu yang pertama balasan yang Allah sebutkan. Di dunia kita dapatkan kehidupan yang melarat. Gaji kita begitu besar di tempat ini, tetapi kalau kita jauh daripada Al-Quran, jangan pernah kita mengharapkan kebahagiaan di sisi Allah. Lalu nanti di akhirat Allah lanjut ayatnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di dunia ini sudah kita dapatkan kemelaratan. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita dalam keadaan buta. Coba kita bayangkan jemaah sekalian. Hanya gara-gara kita jauh daripada Al-Quran, mendapatkan kehidupan yang melarat, dibangkitkan dalam keadaan buta, yang kita tahu pada hari kiamat nanti tidak ada naungan dan pertolongan kecuali naungan dan pertolongan dari Allah. Tetapi di waktu yang sama kita dilupakan, dibangkitkan dalam keadaan buta. Apa sebabnya? Pertanyaan ini jamaah sekalian sudah Allah lontarkan di dalam Al-Quran. Seorang hamba bertanya kepada Allah, Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, kata dia. Bertanya kepada Allah, Ya Rabb, kenapa pada saat ini engkau membangkitkanku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Pada saat ini kan kita memiliki penglihatan yang begitu sempurna, tidak ada yang buta di antara kita. Cuman kenapa Allah membangkitkan seseorang tersebut dalam keadaan buta? Apa kata Allah? Langsung diberikan jawaban ayat setelahnya. Allah katakan, Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dulu kata Allah, ketika ayat-ayat kami ini datang kepada kalian, fanasitaha, kalian lupakan Al-Quran. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Pada hari ini kalian dibangkitkan dalam keadaan buta dan kami lupakan engkau. Coba kita bayangkan. Di saat kita membutuhkan naungan dan pertolongan Allah, di waktu yang sama kita dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ma'asyiral muslimin,
Jauhnya kita daripada Al-Quran disebabkan karena hati kita sudah begitu hitam dengan dosa dan kemaksiatan kita. Maka Syekh Abdul Razak, perbanyaklah membaca Al-Quran. Sudah kita hafal dan sudah sering kita dengarkan keutamaan ketika kita membaca Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Jangan terlalu kita disibukkan dengan dunia, jamaah sekalian. Islam tidak pernah melarang kita untuk mencari kehidupan dunia. Silakan kita cari. Tetapi jangan sampai kita lupa bahwa kehidupan kita yang sebenarnya adalah nanti di akhirat. Nabi SAW mengatakan, bacalah Al-Quran. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Karena sesungguhnya Al-Quran yang kita baca pada saat ini, jamaah sekalian, akan datang nanti pada hari kiamat. Untuk apa Al-Quran itu datang? Syafi'an li ashabihi. Yang akan memberikan syafaatnya kepada kita. Di saat-saat yang begitu genting kita dihadapkan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, datang Al-Qur'an memberikan kesaksian kepada Allah, ya Rabb, mudahkanlah urusannya karena dia pernah membaca aku selama dia hidup di muka bumimu. Kita akan dimudahkan urusan nanti di akhirat. Cuman menjadi persoalan jamaah sekalian, kebanyakan kita sekarang membaca Al-Qur'an itu hanya di waktu-waktu kosong saja. Ketika ada sisa waktu kerja kita bacakan Al-Qur'an. Padahal jamaah sekalian, kita harus luruskan. Kita sisipkan waktu khusus untuk dekatkan diri dengan Al-Quran, kapanpun itu waktunya. Tidak butuh waktu yang lama. 30 menit dalam sehari, yang penting kita istiqomah, jauh lebih baik dibandingkan kita membaca Al-Quran 2-3 jam per hari, besoknya tidak kita pernah dekatkan lagi dengan Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, ayyu amalin ahabbu ilallah. Ketika ditanya oleh para sahabatnya, amalan apa yang paling mulia dan dicintai oleh Allah? Adwamuha wa in qalla. Yang sedikit akan tetapi istiqomah. Nah itu yang kedua jamaah sekalian, karena sudah 5:30. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kata beliau, tadhakkurul mauti wa liqa'ullahi. Memperbanyak mengingat kematian dan perjumpaan dengan Allah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang keluarnya pagi untuk mencari nafkah bagi keluarganya dengan sehat walafiat. Ketika mereka pulang dengan pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi SAW jamaah sekalian telah mengingatkan kita, aktsiru dzikra hadimil ladzat. Diperintahkan untuk memperbanyak mengingat kematian. Karena dengan kematian itu jamaah sekalian, hati yang telah lama mati, hati yang telah lama lalai enggan untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah akan kembali semangat untuk melaksanakan ketaatan. Karena dia tahu bahwa kematian pasti akan berjumpa dengan mereka. Ustaz, kita punya benteng yang begitu banyak. Tembok rumah kita mah tebal, tidak akan pernah bisa ditembus oleh kematian. Pernyataan-pernyataan seperti ini sudah dibantah oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah katakan di dalam surah An-Nisa, "Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah." Allah katakan bantahan bagi mereka yang mengatakan punya kerajaan yang begitu besar yang akan menjadi tameng daripada kematian. Dimanapun kalian berada, kata Allah, yudrikumul mautu, pasti kematian itu akan datang kepada kalian walau kuntum fi burujim musyayyadah, yang walaupun kalian berada di balik benteng yang begitu kokoh. Sebenarnya bukan persoalan kematian yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan adalah bagaimana nanti kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam keadaan ketika kita beribadah atau di saat kita bermaksiat kepada Allah? Itu yang kita takutkan. Kalau seandainya kematian itu sudah datang jamaah sekalian, tidak ada lagi permintaan kita, ya Rabb undurlah kematianku, tidak bisa. Sudah ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah katakan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un
la'alli a'malu saliha fima taraktu. Apa kata Allah? Kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah katakan ketika kematian itu datang kepada mereka, lalu mereka mengatakan qala rabbirji'un, ya Rabb kembalikanlah aku kepada kehidupan dunia. Untuk apa jamaah sekalian? Bukan untuk memperbanyak harta kekayaan, bukan. Bukan untuk memperbagus dan memperbaharui rumah dan kendaraan mereka, bukan. Tetapi apa tujuan mereka meminta kepada Allah supaya dikembalikan kepada kehidupan dunia? Satu tujuannya. Apa kata dia? La'alli a'malu saliha fima taraktu. Dia hanya ingin menjalankan satu amal soleh yang dulu pernah ia tinggalkan di dunia, yang pada saat ini kita berada di dalamnya. Tetapi apakah permintaan itu akan dikabulkan oleh Allah atau tidak? Jawabannya, malah Allah memberikan pernyataan, innaha kalimatun huwa qailuha. Permintaan itu adalah permintaan yang sifatnya sia-sia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Setelah fase kehidupan dunia ini jamaah sekalian, akan ada fase kehidupan yang selanjutnya, dan itu adalah awal kehidupan kita yang sebenarnya, yaitu fase kehidupan di alam barzakh. Yang Nabi SAW menyebutkan, yatba'ul mayyita thalathatun. Mayat kita nanti nih jamaah sekalian, pada hari ini kita dengarkan informasi pengumuman orang yang meninggal di gazet yang kita punya. Suatu ketika kita yang akan diumumkan, kita akan menjadi mayat. Nabi SAW mengatakan yatba'ul mayyita thalathatun. Mayat nanti ada 3 jenis yang akan mengiringnya sampai ke kuburan. Yatba'uhu maluhu. Yang pertama akan diantar oleh harta kekayaannya, mobil yang ia punya, apapun yang ia punya. Lalu yang kedua, yatba'uhu ahluhu, keluarga anak istrinya akan mengikuti dia ke kuburan, mengantarkan jenazahnya. Yang ketiga, yatba'uhu a'maluhu, begitupun dengan amal perbuatannya. Fayarji'ani ithnani, 2 yang akan kembali, dan 1 yang akan menemaninya nanti di alam barzakh. Apa 2 itu jamaah sekalian? Harta kekayaan yang mati-matian pada saat ini kita cari akan kembali dan akan jadi tarikah, harta warisan yang akan diperebutkan oleh keluarga kita. Anak istri kita akan kembali. Secinta-cintanya anak dan istri kita tidak akan pernah mau mengikuti kita di alam kuburan kita, tidak. Yang temani kita hanya 1, amal perbuatan kita, mau yang baik atau mau yang buruk. Yang kita harapkan adalah mudah-mudahan kita menjadi orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesibuk apapun kita dengan urusan dunia, mari sejenak dan kita sisipkan waktu untuk muhasabah. Dari sekian banyak umur yang Allah berikan ini, sudah seberapa banyak kita gunakan untuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya memang masih jauh daripada ketaatan, kita tingkatkan mumpung di bulan Ramadan ini yang Nabi SAW sebutkan, ketika di bulan Ramadan pintu-pintu surga akan dibuka oleh Allah dan tidak ada satu pintu pun yang akan ditutup. Pintu neraka akan ditutup oleh Allah dan tidak ada satu pintu pun yang Allah buka pada saat ini. Walillahi utaqa'u minan nar. Dan ada nih, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah. Di setiap malam yang Nabi SAW sebutkan, ada orang-orang yang akan dibebaskan oleh Allah dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Dan kita berharap kita yang berada di tempat ini. Dan Nabi mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil. Nah, siapapun di antara kita ini yang menginginkan kebaikan, akbil, di saat inilah waktunya bagi kita untuk memperbanyak ketaatan dan ibadah kepada Allah. Lalu beliau katakan, wa ya baghiyasyarr aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, aksir, stop dari kemaksiatan dan keburukan itu. Kenapa jamaah sekalian?
waktu yang sangat spesial yang Allah berikan ini hanya sekali dalam setahun yang Allah berikan. Belum tentu tahun depan kita akan dapatkan. Anggaplah ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Bisa jadi nanti setelah Ramadan kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah sekalian, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita diterima semua amal ibadah kita. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, beliau mengatakan al-hadru minal ujubi wal-iktiraru bin nafsi. Hati-hati dengan penyakit ujub dan berbangga diri. Kenapa kita dilarang jamaah sekalian? Yang walaupun sudah begitu banyak amal ibadah yang kita kerjakan, jangan pernah berbangga diri. Sudah begitu banyak amal ibadah yang saya lakukan, sudah termasuk golongan penduduk surga saya, sudah banyak. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Janganlah kalian menganggap diri paling alim, paling banyak melaksanakan ibadah, paling rajin menghidupkan malam, paling banyak membaca Al-Quran. Kenapa jamaah sekalian? Pengakuan daripada diri kita bukan menjadi barometer amalan kita itu, menjadi penentu kita termasuk golongan orang yang bertakwa atau bukan. Allah katakan huwa a'lamu bimani ittaqa. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Kita kan sama-sama duduk di majelis ini. Tingkat keimanan kita berbeda-beda. Ada yang tingkatnya di bawah 50%, ada yang 50%, 70, 80, dan bahkan mudah-mudahan ada yang 100% berbeda-beda di antara kita. Tetapi yang walaupun kadar keimanan kita berbeda-beda jamaah sekalian, jangan sampai kita berbangga diri. Apalagi sampai pede, amalan kita sudah diterima oleh Allah. Makanya ketika Aisyah, istri Nabi SAW bertanya kepada Rasul SAW tentang sebuah ayat yang berada di dalam surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-60, Allah berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةٌ. Adapun orang-orang yang selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan, wa qulubuhum wajillah, tetapi dalam hati mereka itu masih ada rasa kegundahan, rasa takut. Lalu Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasrikun?" Apakah yang Allah maksudkan di dalam ayat ini yang ada kegundahan dan ketakutan di dalam hati mereka adalah yang meminum minuman khamar dan juga yang mencuri? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya bintas Siddiq, bukan. Akan tetapi, walakinnahumul ladzina yusalluna wa yasumuna wa ya'tuna az-zakah." Yang Allah maksudkan di dalam ayat ini adalah mereka yang mengerjakan ibadah salat sehari dan semalam. Mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Mereka yang mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, kalaupun kita kembalikan kepada tiga amalan ini jemaah sekalian, yang akan bisa mengantarkan seorang hamba masuk ke dalam surga. Tetapi kenapa mereka tumbuhkan rasa ketakutan mereka dalam hatinya? Nabi SAW mengatakan, walakinnahum yakhafuna alla tuqbala minhum. Mereka takut, kata Nabi SAW, pahala salat yang mereka kerjakan, puasa yang mereka kerjakan, zakat fitrah ataupun zakat mal yang mereka keluarkan, dan infak serta sedekah yang mereka keluarkan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan para salaf. Generasi terbaik yang Nabi SAW sebutkan. Ada di antara mereka yang dijamin masuk ke dalam surga secara langsung tanpa dihisab. Pertanyaan buat kita, fa'aina nahnu min haula? Di mana perbandingan kita dengan mereka? Ketaatan kita belum tentu diterima. Sedangkan dosa dan kemaksiatan kita sudah pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita mengatakan gampang masuk ke dalam surga. Allah telah menegaskan jamaah sekalian di dalam Al-Qur'an ketika beliau ataupun ketika Allah Subhanahu wa taala menegur nabi kita dan para sahabat
Kita tekankan, ayat ini diperuntukkan bagi Nabi dan para sahabat. Ditegur langsung oleh Allah. Padahal kita tahu Nabi SAW yang akan pertama kali membuka pintu surga. Para sahabat khairul qurun, sebaik-baiknya generasi. Tetapi masih ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Masih diperingatkan oleh Allah. Apa kata Allah? Am hasibatum? Apakah kalian mengira, kata Allah, an tadkhulul jannata, bisa segampang itu masuk ke dalam surganya Allah? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sebelum datang kepada kalian, kata Allah, ujian yang dirasakan oleh orang-orang sebelum kalian. Sebelum kita lanjutkan ayatnya, kita sebutkan satu contoh ujian para sahabat yang mungkin sangat asing yang kita dengarkan. Sahabat yang mulia Khubayb bin Adi, yang awal-awal masuk ke dalam Islam ketika fase dakwahnya Nabi itu masih di Makkah. Khubayb ini jamaah sekalian mengikuti Nabi SAW. Ini buka puasanya tinggal 14 menit. Oke, mudah-mudahan 5 menit kita selesaikan nanti insyaAllah. Khubayb ini jamaah sekalian masuk dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diketahui oleh pemuka kafir Quraisy pada saat itu bahwa Khubayb ini sudah masuk ke dalam Islam. Akhirnya dibawa ke tanah halal, karena tidak mungkin mereka akan membunuh di tanah haram. Dibawalah ke tanah halal yang biasa kita kenal dengan yang berada di dalamnya itu adalah Miqat Tan'im. Tan'im itu adalah tanah halal yang dimana tempat Khubayb ini mau dibunuh. Lalu kemudian ketika hendak disalib, Khubayb mengatakan, ya ma'syar Quraisy, wahai pemuka kafir Quraisy, i'dzanu li bis shalah, sebelum kalian membunuhku izinkanlah aku untuk salat sejenak. Khubayb mau berpisah dengan dunia yang terhina ini, beribadah kepada Allah. Diizinkan untuk beribadah. Sa'id bin Amir al-Juma'i yang menyaksikan ibadah yang dilakukan oleh Khubayb ini, dia mengatakan, aku tidak pernah melihat ibadah yang sekhusyuk seperti yang dilakukan oleh Khubayb. Saking khusyuknya dia beribadah kepada Allah di saat-saat terakhir ingin dibunuh. Kembali lagi disalib. Coba kita perhatikan bentuk ujiannya Khubayb ini jamaah sekalian. Ombak dan panas sudah disiapkan oleh pemuka kafir Quraisy. Tetapi sebelum mereka membunuh Khubayb ini, memberikan tawaran kepada Khubayb. Ya Khubayb, atuhibbu an takuna inda ahlik wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi makanik. Sebelum ini kematiannya sudah berada di hadapanmu, hai Khubayb, kami berikan 2 tawaran, kata beliau. Apakah engkau berkeinginan untuk berada di tengah-tengah keluargamu pada saat ini? Dengan syarat manusia termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggantikan tempatmu pada saat ini. Ujian bukan sembarangan ujian. Sudah mau dibunuh. Tetapi apa yang dilakukan oleh Khubayb jamaah sekalian? Bentuk kecintaan dan sudah tertanam dengan baik keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Dia mengatakan, ma waditu anni inda ahli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yushaku syaukatun. Aku katakan kepada kalian, kata Khubayb, sama sekali aku tidak berkeinginan untuk berada di tengah-tengah keluargaku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam disakiti yang walaupun hanya 1 duri. Coba kita perhatikan bagaimana kekuatan keimanan para sahabat melewati ujian yang begitu berat. Sedangkan kita disuruh berpuasa, lemas, malas. Disuruh ibadah, enggan untuk melaksanakan ibadah. Lantas bagaimana kita mau masuk ke dalam surganya Allah? Yang Allah katakan tadi jamaah sekalian, massathumul ba'sa wad-dharra, mereka ditimpa kemelaratan dan kesengsaraan sampai manusia termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman dengan beliau mengatakan, mata nasrullah. Keluar dari lisan Nabi kita,
bertanya dan mengadu kepada Allah, kapan pertolongan Allah itu akan turun kepada kita. Saking berat ujian yang mereka lewatkan. Tetapi di satu sisi jamaah sekalian, mereka adalah orang-orang yang akan pertama kali masuk ke dalam surga. Lagi-lagi kita bertanya dalam diri kita, sudah seberapa apa ujian yang kita lewati? Apakah ujian yang kita lewati itu sudah mengantarkan kita masuk ke dalam surga atau tidak? Kita tanyakan dalam diri kita jamaah sekalian. Jangan sampai ketika ada ujian, kita bukanlah orang-orang yang lolos daripada ujian itu. Sehingga kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang keempat jamaah sekalian. Lalu yang kelima, dan sebagai penutup karena maghrib tinggal 9 menit. Dan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa selesaikan 5 poin yang terakhir insyaAllah. Yang kelima kata beliau, takhayyurul julasa wa intifaqur rufaqa. Selektif dalam memilih teman dan sahabat. Karena dalam ungkapan Arab mengatakan, as-sahibu sahibun. Sahabat itu seperti diibaratkan sebuah magnet. Kadang menarik kita dalam kebaikan. Dan kadang menarik kita dalam keburukan. Maka jamaah sekalian, dasari pertemanan itu karena kecintaan kita kepada Allah. Tapi kita bukan orang yang taat-taat benaran Ustaz. Kadang-kadang kita bolong, tidak mengapa cari teman yang saleh. Kenapa kita harus berteman dengan orang-orang yang selalu berada dalam ketaatannya kepada Allah? Dan ini kita tutup sebagai penutup hadisnya. Nabi SAW ketika datang kepada beliau orang Arab Badwi, kalau bahasa kita orang perkampungan yang tinggal di pedalaman di Jazirah Arab, datang kepada Rasul SAW, dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Mata sa'ah, wahai Rasul, kapan terjadinya hari kiamat? Rasul kembali bertanya, wa ma a'datta laha, apa yang telah engkau persiapkan sehingga engkau berani bertanya kapan terjadinya hari kiamat? Orang Arab Badui ini mengatakan, la syai'a, tidak ada sesuatu yang aku persiapkan, ini kan sudah kebangatan namanya. Bertanya kapan terjadinya hari kiamat, ketika ditanya apa yang telah dipersiapkan, tidak ada. Tetapi ada satu yang belum persiapkan. Illa anni, kecuali aku cinta kepada Allah dan cinta kepadamu sebagai utusan Allah. Lalu apa kata Nabi SAW? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang-orang yang kau cintai nanti di hari kiamat. Dan itu menandakan bahwa dia akan bersama dengan Rasul. Anas bin Malik mendengarkan pernyataan dari Nabi itu belum mengatakan, ma farihna bi syai'in ba'dal Islam. Tidak ada sesuatu yang membuat kami paling bahagia setelah mendapatkan masuk hidayah dalam Islam, melainkan perkataan Nabi, engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai di hari kiamat. Lalu beliau mengatakan, wal'an, sekarang saatnya aku cinta kepada Rasulullah, aku cinta kepada Abu Bakar, dan aku cinta kepada Umar. Arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum. Aku berharap dengan kecintaanku kepada mereka bisa bersama dengan mereka di surganya Allah. Walau lam a'mal bimithli a'malihim. Yang walaupun aku belum bisa beramal seperti amalnya Rasul, Abu Bakar dan juga Umar. Begitu dengan kita jamaah sekalian. Walaupun kita belum bisa beramal seperti amalan orang kita lihat soleh, tidak mengapa berteman dengan mereka. Karena teman yang soleh jamaah sekalian akan memberikan syafaatnya buat kita nanti di hari kiamat. Ketika Allah sebutkan, فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعٍ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ. Dua ayat ini ditanyakan kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Tidak memiliki orang yang berikan syafaat dan tidak memiliki teman akrab. Beliau mengatakan, ayat ini akan terjadi nanti di hari kiamat. Penduduk neraka masuk ke dalam neraka, penduduk surga masuk ke dalam surga. Akan tetapi ada satu golongan manusia yang berada di dalam penduduk neraka ini yang dikeluarkan oleh Allah dan masuk ke dalam surga. Apa sebabnya jamaah sekalian? Ada pengaduan temannya yang soleh yang berada di surga. Ya Rabb, sesungguhnya aku tidak pernah akan bisa menikmati secara sempurna nikmat surga yang kau berikan, kecuali engkau keluarkan temanku yang
berada di neraka. Apa yang terjadi? Teman yang berada di neraka tadi dikeluarkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat ini jamaah sekalian, yang walaupun ini adalah pertemuan perdana kami dengan jamaah sekalian, kami katakan sesungguhnya kami mencintai jamaah sekalian karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa katakan huna nabda wa fil jannati naltaqi, di masjid Jami' Syuhada ini kita mulai dan nanti di surga kita akan berjumpa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan yang sangat singkat ini bermanfaat bagi kami pribadi dan umumnya bagi jamaah sekalian, dan mudah-mudahan 5 poin yang kami sampaikan tadi bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan begitu ketika kita dijemput oleh Allah, kita mati dalam keadaan hati yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.